فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Hafal hadis Nawas? Faliqra. Man hafiza hadis Nawas faliqra. Sallallahu alaihi wasallam. فإذا سمع ذلك في السماوات رأيت وقف سجدا فيكون أول من يقرأ رأسه جبريل فيكلمه الله من وحيه بما أراد ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر السماء تعلم الملائكة هذا قال ربنا جبريل فيقول جبريل قال الحق وهو العلي الكبير قال الحق وهو العلي الكبير ويقولون كلكم مثل ما قال جبريل فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala babus syafa'ah. Bab tentang syafaat. Wa qaulillahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, asy-syafa'ah itu adalah masdar syafa'ah. Bentuk masdar dari fi'il madhi syafa'a yashfa'u syafa'atan. Ya. Masdar itu kalau ditasrif nomor berapa dia? 3. Syafa'a yashfa'u syafa'atan. Bimakna dhammi syai'i ila mislihi. Yang maknanya adalah menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Kitab gabung sama kitab, meja kumpulkan sama meja, pulpen sama pulpen. Itu namanya apa kamu? Syafa'ah. Paham ya? Apa maksudnya? Menggabungkan sesuatu dengan yang semisal. Laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Paham? Anak-anak sama anak-anak, orang tua sama orang tua. Itu namanya apa? Syafa'ah. Secara bahasa namanya apa? Syafa'ah. Menggabungkan sesuatu kepada yang semisalnya. Taqulu, contohnya kamu katakan dalam bahasa Arab, syafa'tu syai'a syaf'an. Bimakna domam tuhu ilal fardi. Saya mensyafaatkan sesuatu. Maknanya adalah saya menggabungkannya kepada yang masih sendiri. Ini sendiri kan nggak ada yang sama dia. Ini kan cuman nggak ada lagi gelas yang lain, ya kan? Terus kamu carikan gelas, kamu taruh sini. Kamu ngapain berarti? Mensyafaati kan? Iya. Kenapa? Yang tadinya dia sendiri kan nggak ada kawannya ini di sini kan? Kalau buku kan banyak ya. Pulpen kan banyak. Ini kan gelas cuman ini. Kamu cari gelas terus kamu kasih ke sini. Kamu menggabungkan sesuatu kepada yang masih sendiri. Jadi ada semisalnya. Udah? Gitu. Wa syafa'a fihi a'anahu. Kalau digandengkan dengan huruf jar fi,
maka maknanya menjadi membantu. Syafa'tu fi Hanan. Gitu. Maknanya apa? Saya bantu Hanan. Kalau digandengkan dengan huruf jar fi, maknanya apa? Membantu. A'anahu fi tahsili matlabihi mimman huwa indahu. Membantunya untuk mendapatkan keinginannya dari orang yang ada di sisinya. Munasabatul bab li kitab tauhid. Kaitan bab ini dengan kitab tauhid apa? Ngapain dalam kitab tauhid membahas tentang syafaat? Apa hubungannya antara syafaat dengan tauhid? Annahu lamma kana al-musyrikuna yubarriruna ma hum alaihi minasyirki min du'ail malaikati wal anbiya'i wal awliya. Bahwasanya tatkala orang-orang musyrikin membenarkan, yubarrirun, membenarkan apa yang mereka berada di atasnya berupa kesyirikan, seperti berdoa kepada malaikat, kepada nabi, kepada wali, wa yaqulun, dan mereka bilang, nahnu na'lamu annahu makhlukun. Kami tahu mereka itu adalah makhluk juga, sama kayak kami. Walakinnahum lahum jahun indallah. Tapi mereka punya pangkat di sisi Allah. Mereka punya kedudukan di sisi Allah. Fanahnu nuridu minhum an yashfa'u lana indallah. Kenapa? Karena syubhatnya orang musyrikin ketika beribadah kepada orang soleh, wali, atau nabi, mereka mengibadahi itu semua dengan harapan mendapatkan apanya? Syafaatnya. Supaya nabi itu, orang soleh itu, wali itu nanti nyampaikan kepada Allah supaya menyelamatkan siapa? Kita. Makanya kita ibadahi mereka ini. Supaya mereka nanti mau bilangkan kepada Allah supaya menyelamatkan siapa? Kita. Itu dipotong itu. Siapa lagi? Yang kayak gitu-gitu siapa lagi? Yang mau dicukur itu. Hilangkan. Ya. Yang kayak gitu-gitu nggak boleh. Ya. Jangan kayak gitulah. Biasa-biasa saja sudah Nabi bilang yang polos-polos saja ya. Nah, jelek kesannya gitu, jelek ngapain? Kemarin alis, macam-macam saja kalian ini. Nah, kayak gitu kan nampak itu. Itu namanya udah mujaharah namanya. Itu namanya udah mujaharah bil fisq. Sudah namanya terang-terangan, nggak malu. Kalau misalnya ngerokok itu malu-malu sembunyi-sembunyi, itu masih mending. Iya kan? Atau mencuri kan sembunyi-sembunyi ya kan? Itu namanya udah terang-terangan nanti kalian itu. Iya. Terang-terangan itu boleh diomongi langsung gitu. Orang terang-terangan orang yang nggak malu-malu lagi. Sama seperti perokok yang udah terang-terangan. Atau yang isbal, nyukur jenggot. Ya. Hukumnya lain, mujaharah bil fisq itu. Beda sama orang yang masih melakukannya dengan apa? Sembunyi-sembunyi. Paham ya? Nah, usia-usia kalian itu Anda bilang sangat rentan masalah-masalah kayak gitu. Bersyukur kalian ada masjid, ada kawan-kawan yang seprofesi kayak gini, ya kan? Yang sama-sama ngaji, sama-sama pakai jubah, ya. Sama-sama megang kitab, untuk bersyukur, ya. Gak semua orang dapat kesempatan seperti kalian gitu. Bisa dekat dengan masjid, bisa belajar tiap hari, belajar agama, ya. Nah, jadi mereka itu mengibadahi orang soleh itu dengan harapan mendapatkan apanya? Syafaatnya. Jadi ini kaitannya kenapa harus dibahas masalah syafaat ini dalam kitab Tauhid. Kenapa? Karena pangkal dan akar dari kesyirikan mereka itu gara-gara nyari syafaat. Yuk kita doa yuk para nabi itu. Kita doai para wali itu. Supaya apa? Supaya kita dapat syafaatnya nanti. Supaya kita nanti dikasih syafaat sama dia. Aradal musannifu rahimahullah bihadzal bab iqamatal hujaji ala anna zalika huwa ainu syirki alladzi nahallahu anhu. Maka penulis Syekh Muhammad bin Wahab dengan bab ini ingin menegakkan hujjah bahwasanya itulah inti dari kesyirikan yang Allah larang. Apa itu? Ngasihkan ibadah kepada selain
Allah. Walaupun alasannya adalah mengharapkan syafaat. Ya itu memang dulu alasannya orang musyrikin zaman dahulu. Iya kan? Apa itu? Nyari syafaatnya. Jadi kalau nyari syafaat dengan cara diibadahi yang diharapkan syafaatnya, itulah jenis kesyirikan, itulah inti kesyirikan orang zaman dahulu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Karena intinya bukan alasan syafaat nggak syafaatnya. Intinya kamu ngasih ibadahmu kepada selain Allah. Walaupun tujuannya mengharapkan syafaat, walaupun tujuannya mengharapkan syafaat. Justru itulah alasan orang musyrikin dahulu yang diingkari langsung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi alasan itu batil. Ya, bukan jadi pembenar. Mereka iya mau menjadikan itu alasan. Jadi kalau ditanya kenapa itu diibadahi orang solehnya? Supaya dapat syafaatnya. Gitu. Benar apa salah? Salah dua-duanya. Salah perbuatannya, salah alasannya. Ya kan? Perbuatannya salah apa? Memberikan ibadah kepada selain Allah. Alasannya salah? Ya salah. Mengharapkan syafaat bukan berarti dengan cara mengibadahinya. Iya kan? Gitu. Ya caranya gimana? Nanti akan dijelaskan. Minta langsung sama Allah. Ya Allah, jadikanlah Muhammad itu pemberi syafaat buatku. Itu mintanya sama siapa? Allah. Doanya sama siapa? Sama Allah. Allah yang megang hak syafaat. Gitu. Paham caranya ya? Nah, mereka kan nggak mau langsung. Mereka maunya lewat perantara. Nah sayangnya perantaranya itu diibadahi. Iya kan? Gitu. Jadi udah tahu ya hubungannya ya. Kenapa bab syafaat ini disebutkan dalam kitab Tauhid. Wa abtala kulla wasilatin tuaddi ilaihi. Dan Allah juga membatalkan semua perantara yang bisa mengantarkan kepada hal tersebut. Wa qaulullahi ta'ala. Dan firman Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anzir bihil ladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim laisa lahum min dunihi waliyun wala syafi'. Kata Allah Subhanahu wa taala wa anzir bihi, anzir. Al-inzar huwal i'lam bi maudhi'il makhafati wat tazhir wa tahzir minha. Inzar itu maknanya adalah pemberitahuan tentang tempat yang mendatangkan rasa takut. Hati-hati ke sana. Itu namanya kamu ngapain? Inzar. Itu ngeri tempatnya. Banyak begalnya. Kamu ngapain itu? Inzar. Kamu menginzar. Kamu ngasih tahu orang tempat yang berbahaya. Tempat yang menakutkan. Dan kamu memperingatkan darinya. Itu namanya inzar. Rasul disuruh apa? Anzir. Kasih peringatan. Takut-takuti wahai Nabi. Ya. Bihi aibil Quran. Pakai apa disuruh nakut-nakuti Rasul? Pakai Al-Quran. Takut-takuti mereka wahai Nabi. Pakai Al-Quran. Sebutkan ayat-ayat yang kayak gini. Biar mereka apa? Takut. Siapa itu yang mau dikasih peringatan? Alladzina yakhafuna an yuhsyaru ila rabbihim. Orang-orang yang takut untuk dikumpulkan kepada Rabb mereka. Yakhafun yakhshawna an yuhsyaru yujma'u wa yub'asu. Orang-orang yang takut dibangkitkan kepada Rabb mereka. Orang-orang musyrikin. Bahwasanya laisa lahu min dunihi waliyyun wala syafi'. Bahwasanya mereka tidak memiliki selain Allah itu waliyun. Ya, mereka tidak punya wali penolong, tidak pula pemberi syafaat. Nolong langsung nggak bisa para walinya itu, orang solehnya itu. Jadi pemberi syafaat pun juga nggak bisa. Ya Allah tolonglah itu dulu. Nggak bisa juga, karena musyrik, kafir. Paham? Jadi yang diibadahi selain Allah ini, kata Allah nggak bisa jadi wali. Wali nolong langsung. Iya kan? Atau bilangkan ke Allah supaya menyelamatkan orang soleh itu, menyelamatkan yang beribadah tadi. Nggak bisa. Jadi penolong langsung nggak bisa. Jadi perantara juga nggak bisa. Paham? Fi maudhi'in nasbin alal hal. Ai mutakhallina min kulli waliyyin yansuruhum wa syafi'in yashfa'u lahum. Mereka itu kosong dari penolong yang bisa menolong mereka dan pemberi syafaat yang bisa ngasih mereka
syafaat. Kadang orang itu bisa nolong langsung, atau kalau nggak bisa minimal dia ngasih apa? Syafaat. Misal, Azmar butuh sesuatu sama Satria. Sat, tolonglah aku butuh 100.000. Satria bisa bantu langsung? Bisa jadi, iya kan? Atau kalau dia nggak bisa, minimal dia bisa ngasih apa? Syafaat. Satria kenal baik sama seorang pengusaha yang namanya Azam, pengusaha besar. Aku nggak punya Mar, tapi aku kenal kawan pengusaha besar. Ini coba aku bilangkan ya. Baru datang ke Azam. Bos, itu ada yang mau minta tolong 100.000 aja nih. Bisa nggak dibantu? Yang bantu siapa sekarang? Enggak, yang bantu kan tetap siapa? Tetap Satria kan? Cuman nggak bantu langsung. Paham ya? Kalau bantu langsung itu namanya jadi wali dia. Satria jadi apa? Wali. Kalau tadi ngomongkan ke Azam, dia jadi apa namanya? Syafi. Paham ya? Kan nggak dia langsung nolong, dia cuma ngubungkan saja. Paham? Nah, orang kafir itu nggak dapat dua-duanya. Nggak punya penolong, juga nggak punya Syafi. Nggak punya wali, nggak punya apa kata Allah? Syafi. Paham? Jadi yang diibadahi oleh mereka itu nggak bisa nolong langsung, nggak pula nyampaikan kepada Allah supaya nolong yang mengibadahi mereka. Nggak bisa dua-duanya. Udah, paham maksud ayatnya ya? Kenapa? Karena kafir. Kafir nggak akan bisa ditolong, nggak bisa dikasih syafaat. Sudah. Kok bisa kafir? Kenapa? Oh, diibadahi siapa? Selain Allah. Iya kan? Al-makna ijmali lil ayah, makna ayat ini secara umum adalah yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berkata kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Khawif bil Qur'an alladzina yakhshawna rabbahum min ashabil qulubil wa'iyah. Zahirnya bukan orang musyrikin berarti. Nah, ini bi ghairi idni. Bisa jadi ini orang yang punya rasa takut kepada Allah. Nah, takut-takuti dengan Al-Quran ini orang-orang yang takut kepada Rabb mereka. Min ashabil qulubil wa'iyah. Dari orang-orang pemilik hati yang bisa paham. Alladzina yatazakkaruna al-wuqufa baina yaday rabbihim. Orang-orang yang sering mengingat waktu berdirinya dia di hadapan Rabb-nya nanti. Mutakhallina an kulli qaribin yansuruhum wa wasitatin tashfa'u lahum indahu. Bahwasanya mereka itu nanti ya, tidak punya kerabat yang bisa menolong mereka dan tidak pula punya perantara yang bisa memberi mereka syafaat di sisi Allah bi ghairi iznihi, tanpa izin dari Allah. Kalau ini kan umum memang. Kalau tanpa izin dari Allah memang semua nggak bisa dapat penolong, nggak bisa dapat pemberi syafaat, iya kan? Kalau seizin tanpa seizin Allah, yang mukmin juga bisa dapat itu, nggak kena juga. Iya. Karena semua syafaat harus dengan izin dari Allah. Untuk yang ahli tauhid juga, iya. Nggak ada yang bisa ngasih syafaat tanpa izin dari siapa? Allah. Nggak yang kafir, nggak yang beriman, sama semuanya. Sama. Kalau tanpa izin dari Allah, maka tidak akan ada seorang pun yang bisa punya wali, tidak pula bah syafi'. Nah, la'allahum ya'uddunal uddah lidzalik. Semoga mereka mempersiapkan persiapan untuk itu. Artinya apa? Kalau aku nanti nggak ada yang bisa nolong, nggak ada yang bisa ngasih syafaat, maka aku harus apa ini? Bikin persiapan sendiri. Berarti harus aku yang nolong diriku sendiri. Paham maksudnya ya? Gitu. Kenapa Allah ancam orang-orang yang punya rasa takut itu dengan apa? Kalian nanti nggak akan punya penolong, nggak punya pemberi syafaat. Kalian nggak akan dapat wali, kan nggak dapat siapa? Syafi'. Maka akhirnya dia bagaimana? Bikin persiapan sendiri. Dengan apa caranya? Faya'maluna fi hadhihi dar amalan yunajjihimullahu bihi min azabihi yaumal qiyamah. Maka mereka langsung bikin amalan, mereka mengerjakan amalan-amalan di negeri ini. Negeri apa? Negeri dunia. Di negeri dunia ini
dengan amalan yang Allah bisa menyelamatkan mereka dengan itu dari azabnya pada hari kiamat. Jadi Allah menyelamatkan pun pakai sesuatu. Iya, harus ada amalannya. Nanti amalan itu dijadikan sebagai alat oleh Allah untuk menyelamatkan pelaku amalan itu dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ayatnya. Kalau kamu sadar kamu nggak punya wali, juga nggak punya apa ini? Syafi, otomatis kamu harus bikin apa? Persiapan sendiri untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Apa yang bisa dilakukan persiapannya? Bikin amal soleh. Dah. Munasabatul ayah lil bab. Kaitan ayat ini dengan bab jelas. An-nafi harod alal musyrikin alladzina yada'unal anbiya'a wassalihina yatlubuna minhumus syafa'ah. Di dalam ayat ini terdapat bantahan bagi orang musyrikin yang mereka berdoa kepada para nabi dan orang soleh yang mengharapkan dari mereka apa? Syafaat. Mimpi mengharapkan syafaat. Sementara Allah aja bilang apa? Wala syafi. Nggak ada yang bisa ngasih apa? Syafaat. Termasuk nabi berarti? Termasuk nabi juga nggak bisa. Orang musyrikin malah apa ini? Mengharapkan apanya? Syafaatnya. Dengan cara diibadahi pula itu. Nah. Ma yustafadu minal ayah. Yang bisa diambil faedahnya dari ayat ini, Iqbal, qira yang pertama. Nah, ar-raddu 'alal musyrikin. Bantahan kepada orang musyrikin alladzina yataqarrabuna ilal anbiya'i wassalihin, yang mereka mendekatkan diri ya, ngasih amalan ibadah kepada para nabi dan orang soleh, yatlubuna minhumus syafa'ah, demi mengharapkan dari mereka itu apanya? Syafaatnya. Yang kedua, Akbar. Naam, wa tadhkiri. Atofnya ke wa'zi. Paham? Masyru'iyatul wa'zi wa tadhkiri biyaumil qiyamah. Tarjim. Apa wa'ad? Nasihat. Dan mengingatkan dengan. Nah, masyru'iyatul wa'zi wa tadhkiri biyaumil qiyamah. Disyariatkan menasihati dan mengingatkan. Ya, tazkir zakaro. Zikir. Ingat. Dengan hari kiamat. Diingatkan dengan hari kiamat. Kamu nanti pada hari kiamat nggak punya wali, nggak punya syafi, menyelamatkan dirimu sendiri-sendiri. Gitu. Yang ketiga, Azam. Humul ladzina yantafi'una. Nah, iya. Annal mu'minina humul ladzina yantafi'una bil mau'izah. Bahwasanya orang yang beriman itulah mereka yang bisa ngambil manfaat dari yang namanya nasihat. Ya kan tadi kan disuruh mengingatkan kepada siapa? Orang yang punya rasa takut, ya kan? Alladzina yakhafun. Nah, yang selain beriman nggak dapat manfaat dari nasihat. Iya. Makanya jangan suka membuang nasihat. Kenapa? Nanti sama kayak orang kafir yang nggak bermanfaat baginya apa ini? Nasihat. Nasihat cuma fungsinya bagi mereka sebagai alat penegak apa ini? Hujjah saja. Iqamatul hujjah. Nah, selesai ya masalah syafaat ini. Jadi kenapa dibahas syafaat tentang dalam kitab Tauhid? Karena syafaat ini dijadikan alasan orang musyrikin zaman dulu untuk apa ini? Untuk beribadah kepada selain Allah. Alasannya kenapa kok diibadahi itu? Supaya dapat syafaat katanya. Allah musta'an.